Halo semuanya, video kali ini akan membahas mengenai market atau pasar yang meliputi konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Materi kali ini akan disampaikan oleh kelompok 9 kelas pengantar ilmu ekonomi C. Market atau pasar dalam istilahnya dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Namun pada pembahasan kali ini, pasar juga memiliki peran sebagai tempat terjadinya penawaran dan permintaan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi atau ekonomi welfare. Dalam sistem pasar terdapat istilah surplus konsumen atau arti sederhananya yaitu keuntungan harga yang diperoleh konsumen. Sebelum menentukan surplus konsumen, setiap individu tentunya perlu memiliki kemauan untuk membayar yang diwujudkan dalam jumlah harga maksimum yang perlu dibayar oleh pembeli untuk sebuah barang. Contoh dari surplus konsumen, misalnya Indonesia menjual rempah-rempah dengan harga 100.000 per kilogramnya, kemudian Belanda menyepakati harga tersebut meskipun sebenarnya Belanda berani membayar 150.000 per kilonya, sehingga Belanda mendapatkan surplus konsumen sebesar 50.000. Selain itu, kita dapat menggunakan kurva permintaan untuk mengukur surplus konsumen. Selanjutnya, bagaimana harga yang lebih rendah dapat meningkatkan surplus konsumen? Pada dasarnya, kebanyakan konsumen lebih tertarik dan akan merasa senang ketika ia mendapatkan barang dengan harga yang lebih rendah. Misalkan, pada suatu pusat perbelanjaan, ada dua toko yang menjual suatu barang dengan kondisi fisik dan kualitas yang sama, namun memiliki perbedaan harga yang cukup jauh. Sudah dipastikan, pembeli tersebut akan memilih membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah. Peningkatan surplus konsumen sendiri memiliki dua kategori. Kategori yang pertama yaitu berasal dari pembeli yang sebelumnya sudah pernah membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal, kemudian merasa lega karena ia dapat membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Otomatis, penjualan akan meningkat karena pembeli tersebut memutuskan untuk membeli barang dengan jumlah yang lebih banyak karena harga yang lebih murah. Kemudian, yang kedua dikarenakan adanya penambahan jumlah konsumen baru yang memasuki pasar karena tertarik akan harga yang lebih murah daripada pasar sebelumnya yang pernah ia datangi. Selanjutnya mengukur surplus konsumen. Jadi pada saat pemerintah mencoba merancang sistem ekonomi yang baik, tentu pemerintah harus memperhatikan jumlah surplus konsumen seperti berapa yang konsumen sanggupi ketika membayar barang tersebut dikurangi jumlah yang sebenarnya mereka bayarkan, serta mengukur manfaat yang akan pembeli dapatkan ketika membeli barang tersebut. Dengan begitu, surplus konsumen dapat dijadikan sebagai pengukur kesejahteraan ekonomi dengan cara menghargai keputusan konsumen. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayar penjual dikurangi biaya produksi. Surplus produsen juga mengukur keuntungan yang diterima penjual dari partisipasi dalam pasar. 1. Biaya dan kemampuan untuk menjual. Tabel 2 menunjukkan biaya setiap pelukis, karena biaya pelukis adalah harga terendah yang akan diterima untuk pekerjaannya. Biaya adalah ukuran kesediaannya untuk menjual jasanya. 2. Menggunakan kurva penawaran untuk mengukur surplus produsen. Surplus produsen terkait erat dengan kurva penawaran, karena kurva penawaran mencerminkan biaya penjual, sehingga dapat digunakan untuk mengukur surplus produsen. Ketinggian kurva penawaran mengukur biaya penjual, dan perbedaan antara harga dan biaya produksi adalah surplus produsen, masing-masing penjual. Jadi, total area adalah jumlah surplus produsen dari semua penjual. Dan yang ketiga, bagaimana harga yang lebih tinggi meningkatkan surplus produsen. Penjual selalu menginginkan barang yang mereka jual bernilai tinggi sehingga dapat meningkatkan surplus produsen. Peningkatan surplus produsen memiliki dua bagian. Yang pertama, penjual yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah. Dan yang kedua, penjual baru memasuki pasar. Efisiensi pasar. Menurut Beaver tahun 1968, efisiensi pasar secara umum adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Efisiensi pasar ini terjadi ketika ada pertemuan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Selanjutnya ada The Benevolent Social Planner. The Benevolent Social Planner atau perencana sosial yang baik ini merupakan seorang diktator yang tahu dan memiliki kuasa yang ingin mensejahterakan ekonomi seluruh masyarakat. Lalu, bagaimana cara mengukur kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat? Nah, salah satu ukuran yang memungkinkan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah jumlah surplus konsumen dan surplus produsen atau biasanya disebut dengan surplus total.
Surplus konsumen adalah keuntungan yang diterima oleh pembeli dan surplus produsen adalah keuntungan yang diterima oleh penjual. Itulah alasan mengapa surplus total dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat.